Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Selamat Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-17 yang ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024 ini. Keren ya. Alhamdulillah sekarang Indonesia itu dikasih kado yang paling berharga dari Allah Kota Bang Haji Romai Rama adalah kecerdasan bahwa manusia-manusia yang kita anggap itu sebagai orang-orang suci ternyata bukan keturunan Nabi ya, intinya lah kayak begitulah. Tapi gue di sini nggak mau ngebahas masalah itu ya. Gue mau ngebahas masalah cara berpikirnya orang Indonesia gitu loh. Jadi ada penelitian orang Indonesia itu tuh IQ-nya tuh rata-rata sekitar 80-an, jadi di atas simpanse sedikit. Padahal orang Indonesia tuh banyak yang cerdas, banyak yang pintar gitu. Dan sampel tes IQ juga nggak semuanya tuh orang Indonesia tuh dites gitu. Kayak anak gue juga belum pernah tes IQ gitu. Gue dulu pernah tes IQ gue tuh kalau nggak salah sekitar 126 waktu SMA deh tuh ya. Kalau nggak salah kalau nggak gue ingat. Jadi kalau ada orang yang IQ-nya di bawah 100 itu zaman dulu tuh jadi bahan hinaan. Nah sekarang gue bingung kok kenapa IQ orang Indonesia tuh jadi 88. Mungkin pendapat gue gini. Orang-orang Indonesia tuh yang cerdas-cerdas banyak, yang IQ-nya di atas 140, 160 ke atas tuh banyak. Tapi lebih banyak juga orang Indonesia tuh yang dites tuh waktu di tes itu diambil sampelnya tuh yang goblok tuh, yang dia kagak bisa mikir apa segala macem gitu, yang bener-bener tuh otaknya stuck dan otaknya tuh orisinil nggak pernah dipakai. Contohnya tuh kayak Muhyiddin gitu ya. Contoh. Nah, kenapa dibilang sama Bang Haji Romai Rama merdeka pada tahun ini? Waktu tahun kemarin tuh sebenarnya tesis Kiai Imad tuh udah ketemu gitu, udah rame gitu. Tapi waktu itu tuh kan Muhyiddin itu masih banyak yang pro kesana gitu. Bahkan anak-anak buahnya Habib Lutfi itu tuh banyak yang nentang apa segala macam. Pas kesini karena ada edukasi dari teman-teman gue masalah tentang Habib ini nih, akhirnya semuanya tuh mulai terurai, mulai terbongkar, mulai berpikir. Dan alhamdulillah tuh orang Indonesia tuh ternyata cepat mengambil kesimpulan gitu. Dan ada penelitian juga bahwa orang Indonesia tuh banyak yang buta huruf, bukan buta huruf masalah aksaranya yang bukan. Jadi kalau dia baca itu tuh dia susah ngambil kesimpulannya gitu. Ternyata emang beda-beda ya, orang Indonesia tuh lebih seneng tuh secara audio visual gitu, nonton YouTube apa segala macam. Jadi ilmunya tuh bertambah. Kayak kemarin aja gue bikin judul gitu ya, kelakuan Kiai Imad di Gresik itu tengil gitu. Jadi gue banyak tuh diserang sama pendukungnya Kiai Imad. Pendukungnya. Jadi lu siapa lu ngomongin Kiai Imad kayak gitu? Jadi dia belum nonton videonya langsung ngejudge gitu. Jadi emang ternyata gue baru tahu ternyata orang Indonesia. Makanya tuh yang ramai sekarang tuh orang TikTok tuh yang scrollnya cepet-cepet. Ada saking cepet itu tuh informasi tuh nggak ada yang masuk gitu. Jadi ya kalau menurut gue sih kurangin lah nonton yang cepet-cepet gitu. Ilmu itu tuh nggak bisa langsung cepet masuk kayak begitu tuh ilmu itu. Jadi benar kata Dr. Ignatius Jonan ya, harusnya tuh mental orang Indonesia tuh pelari maraton bukan sprinter gitu. Jadi orang Indonesia pengen cepet-cepet kaya, pengen cepet-cepet hebat gitu. Jadi kalau lari maraton itu tuh masalah mental gitu. Gue kuat gak nih gini gitu. Jadi yang harus diituin tuh mental pelari maraton. Jadi kalau maraton itu kan misalnya kita menempuh 40 kilo tuh ya. Waktu di 20 kilo pertama kita kuat gak ya? Di 30 kilo gitu. Jadi benar ya, mental kita tuh mesti jangan mental instan, jangan mental yang gue kerja gue langsung dapat duit, ya nggak begitu gitu. Jadi keren tuh Ignatius Jonan. Nah gue balik lagi ya, di negara kita tuh sebenarnya orang pinter banyak, orang ini banyak apa segala macam. Dan mudah-mudahan nih menurut survei itu dulu Muhyiddin itu tuh sekitar 40% gitu ya. Jadi 60% yang percaya, 40% tuh nggak percaya sama tesisnya Kiai Imad. Sekarang udah mengarah ke arah 90% gitu. Jadi kalau udah 95% udahlah, berarti kan mewakili bahwa seluruh orang Indonesia itu tuh udah nggak percaya lagi bahwa dia itu tuh benar-benar keturunan Nabi. Dan emang dia itu merusak bangsa Indonesia gitu. Dan di hari kemerdekaan yang ke-79 ini nih, orang-orang Indonesia tuh benar-benar kompak, benar-benar cinta dengan NKRI gitu. Gue sendiri tuh dulu tuh yang namanya upacara tuh senengnya tuh dari SD sampai SMP. Udah SMA udah males banget tuh yang namanya upacara, nggak ngerti gitu loh. Jadi pendeliverian sejarah bahwa nenek moyang kita keren apa segala macam tuh justru gue ngertinya tuh dari orang-orang zaman sekarang gitu. Jadi youtuber tuh yang menjelaskan, wah dulu orang
tua kita dulu, nenek moyang kita nih keren ya, dulu nenek moyang kita begini. Dulu dijelasin tuh zamannya Soekarno tuh diculik di Rengas Dengklok apa segala macam, enggak maksudnya apa gitu. Baru tahu secara detail tuh ya sekarang ini gitu. Alhamdulillah ya dengan adanya media sosial ini nih, ternyata orang-orang yang keren-keren itu banyak yang bermunculan dan mengedukasi orang-orang Indonesia. Makasih, dan itu sebenarnya kemerdekaan sejati, kerenan orang Indonesia yang sejati. Dan ini juga di masalah pendidikan ya, orang Indonesia tuh harus cerdas. Cerdas itu tuh meliputi 3 unsur ya, intelligent quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient gitu. Jadi IQ-nya mesti hebat, emosionalnya mesti hebat, spiritualnya mesti hebat. Kalau udah tiga unsur ini kita punya gitu, nah kita tuh bakalan jadi orang pemberani. Dan cita-cita Gus Dur tuh yang bilang negara Indonesia ini harus jadi negara pemberani ini akhirnya bangkit lagi gitu loh. Jadi emang waktu zaman dulu banyak lah orang-orang Indonesia tuh yang pintar, yang cerdas tapi penakut gitu. Nah sekarang nih dengan adanya kasus kayak gini nih, banyak orang pintar, orang cerdas, orang bener tuh yang berani, banyak yang belarakan di mana-mana, yang banyak yang nongol di mana-mana gitu loh. Jadi emang kalau kita pengen jadi negara maju, jadi negara hebat, kita tuh mesti cerdas, emosi kita mesti stabil, dan spiritual kita tuh mesti bagus. IES, intelijen, emosional, dan spiritual quotient itu mesti lengkap. Dan urusan intelijen itu urusan guru-guru di sekolah, urusan emosional itu urusan kiai-kiai kampung di rumah. Jadi mulai kayaknya sih kita tuh mesti menggaungkan bahwa nanti tuh benar kata Gus Dur, masa depan Indonesia itu ada di tangan-tangan kiai-kiai kampung, bukan ada di tangan boarding school, pesantren-pesantren kayak begini. Jadi kita butuh tuh sama kiai-kiai itu, orang-orang kiai-kiai itu yang bersanad, yang bisa menjelaskan Rasulullah itu secara sempurna ya, yang bisa menjelaskan hadis secara teks dan konteksnya. Dan itu tuh yang harus dipelihara sama negara agar bangsa Indonesia itu maju dan pintar secara intelijen, secara emosional, dan secara spiritual. Tiga faktor ini nih yang mesti diperhatikan sama pemerintah Indonesia di masa yang akan datang. Urusan politik apa segala macam, kalau udah yang namanya intelijen, emosional, dan spiritual quotient ini orang Indonesia tuh udah pada hebat, udah ini apa segala macam, insya Allah Indonesia bakal jadi negara yang paling keren di masa yang akan datang gitu loh. Pendapat ngaco dari Bang Jai ini mudah-mudahan didengerin sama anggota-anggota DPR, mudah-mudahan didengerin sama pemerintah. Tapi itu solusinya. Soalnya kemarin-kemarin ini nih, orang Indonesia tuh terlalu berfokus kepada yang namanya kompetisi. Jadi dari SD tuh sampai SMA tuh ranking ada kompetisi. Buru-buru pengen kaya, yang paling kaya adalah yang paling dicintain sama Allah, yang paling kaya, yang paling ini. Akhirnya korupsi lah, inilah, itulah, apa segala macam. Jadi negara kita sekaya apapun tuh pasti tergerus sama mental karena emosionalnya dan spiritualnya tuh kosong, blank. Sekarang spiritualnya tuh udah jadi wali-wali tuh udah pada turun nih loh. Spiritual yang bener nih ngikutin tuh kiai-kiai kampung apa segala macam, jangan ngikutin Habib. Gitu aja dari gue Bang Jenny. Semoga omongan gue yang ngaco ini, yang tidak berfaedah bagi orang yang membenci gue dan berfaedah bagi orang yang mencintai gue, mudah-mudahan aja menjadi inspirasi bagi perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. NKRI harga mati, Pancasila berani mati, merdeka, merdeka, merdeka.